Baik, ini adalah soal latihan lanjutan dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Barangkali kalau kalian butuh teorinya, maka harus menonton di video 1 dan 2. Ada pendahuluan uji keputusan, kemudian ada pengenalan kembali distribusi Z, uji eka arah dan dui arah. Kemudian kita masuk sekarang ke soal latihan. Nah, di soal latihan ini ada pengamatan selama 1 bulan di sebuah kota. Ini soal cerita ya, jadi memang konteks-konteks probabilitas dan statistik ini selalu berkaitan dengan soal cerita. Ada pengamatan selama 1 bulan, di mana ada laboratorium itu menerima sampel swab test untuk dianalisis apakah terkonfirmasi COVID atau tidak. Diketahui rata total uji swab di Indonesia setiap harinya adalah 2000 sampel. Adapun standar deviasinya adalah 500 sampel. Jadi ya kalau beberapa bulan ya, jadi kita sudah bisa mendapatkan standar deviasi setelah kegiatan ini berlangsung beberapa bulan. Jadi standar deviasi adalah 500 sampel, sementara rata uji pada 1 bulan mencapai 4000 sampel uji. Jadi diketahui rata-rata 2000, tapi kemudian ada 1 bulan itu yang beda sendiri, mencapai 4000 sampel uji. Nah, pada 1 bulan kapasitas tes meningkat karena datangnya alat baru. Dapatkah dinyatakan bahwa kapasitas uji pada 1 bulan pengamatan adalah sama dibandingkan dengan seluruh bulan pengamatan? Jadi yang mau dibandingkan itu yang 4000 terhadap yang 2000-nya ya. Jadi apakah dinyatakan sama dibandingkan dengan seluruh bulan pengamatan? Nah, untuk itu Anda perlu memastikan menetapkan asumsi nilai alfa. Di sini kita bisa pilih alfanya 5%, lalu dilakukan ujinya eka arah. Jadi dari sisi kanan atau kiri saja, atau keduanya kiri dan kanan. Kiri dan kanannya maksudnya gantian ya, kiri-kiri saja, kanan-kanan saja. Sementara kalau kalian lihat di video sebelumnya, itu soal uji dui arah menggunakan kiri dan kanan sekaligus dalam satu waktu bersamaan. Baik, kita sudah menetapkan alfa dan bagaimana ini akan mau didekati. Kemudian kita harus menentukan hipotesis H0 dan H1 untuk kasus seperti ini. H0-nya adalah mu sama dengan 4000, di mana kita mau mencari tahu nih, apakah betul rata-rata populasi dari sampel itu memang 4000 atau H1 yaitu tidak sama dengan 4000. Jadi dia bergeser. Kemudian kalau dihitung ada Z hitung dan ZC. ZC ini kita peroleh dengan cara alfanya ini kita cari di dalam tabel Z. Nah, Z hitung ini dinyatakan minus 2000. Minus 2000 itu dari mana? Dari sini. Kita harus menghitungnya dulu. Jadi ini langkah jawabannya. Diketahui nilai M, ada mu, M adalah miliknya si sampel, mu adalah dugaan rata-rata kita per bulan, kemudian ada sigma 500 uji, lalu N jumlah data mencapai 250 juta. 250 ribu. Di sini ada nggak ya? Oh, di sini nggak ada. Di sini adanya setiap bulan 2000 sampel. Nah, di sini berarti ini belum saya ganti, nggak ada masalah. Berarti ini sifatnya latihan saja. Ini bukan, jadi N-nya kita tetapkan mencapai 250.000 sampel. Berapakah nilai Z-nya? Nilai Z-nya, Z hitung, maka kita menggunakan persamaan yang ada di buku, di mana Z sama dengan, ini adalah min, M, ini mu, kemudian ini standar deviasi, dan inilah akar N. Oke, kemudian hasilnya adalah minus 2000. Minus 2000 itu nilainya sangat besar ya berarti. Besar kecil sekali maksudnya, sehingga dapatlah Z hitung amat kecil, kurang dari minus ZC. Jadi H0 harus ditolak. Kalau H0 harus ditolak berarti H1 itu mu-nya tidak sama dengan 4000. Tidak sama ya. Nah, alfanya 0,05, tingkat keyakinannya 0,95. Lalu kalian cara lihat di tabelnya itu
karena saya punyanya tabel yang setengah gitu, maka harus dikurangi 0,5 sehingga 0,45. Dicek di sana di tabel Z untuk EK arah hasilnya 1,645. Jadi ada uji EK arah dari ekor kiri, ada juga yang dari ekor kanan. Kalau ekor kiri maka minus 1,645, kalau positif 1,645. Nah, dari satu cerita ini kita bisa menyimpulkan menjadi bahasa. Sekali lagi di video sebelumnya saya sudah sampaikan, kemampuan kalian untuk membahasakan sebuah keputusan statistik itu menjadi krusial. Karena apalah arti angka saat kalian bisa menginputkan ke dalam Excel, ke dalam SPSS, ke dalam R, aplikasi statistik, itu tidak ada maknanya jika tidak bisa dibahasakan. Jadi kesimpulannya, dengan keyakinan 95%, kapasitas uji pada pengamatan satu bulan itu tidak memiliki rata-rata yang sama dibandingkan dengan seluruh bulan pengamatan. Dengan nilai Z hitung yang sangat kecil menjauhi minus ZC, Z critical, sebagai batas kritis EK arah ekor kiri, maka diduga puncak distribusi normal telah bergeser jauh ke arah kanan. Hal ini merupakan peningkatan kapasitas uji swab yang sangat signifikan. Jadi bahasanya itu diarahkan ke sini. Oh, berarti ada pergeseran nilai titik tengah. Iya, nilai titik tengahnya harusnya 2000 geser ke 4000. Kemudian standar deviasinya sekian dan jumlah N sampel yang sekian. Nah, itu didapatkan Z yang begitu jauhnya, bergeser jauh dari minus 1,645. Sehingga apa? Ya ini, puncaknya itu bergeser ke arah kanan. Jadi kalau ada puncak data begini, itu telah bergeser. Gesernya di sini, sama sekali gak nyambung dengan, sama sekali tidak beririsan dengan kurva sebelumnya. Jadi karena dia telah bergeser signifikan, maka kata kunci yang muncul nih, peningkatan kapasitas uji swab. Yang ini penting kan, berarti kalau Anda adalah jurnalis begitu, membaca data itu cerdas. Karena data dari pemerintah tentu tidak memberikan statistik-statistik, maka Anda sendirilah yang harus memberikan proses penghitungannya, lalu menarik kesimpulan darinya. Nah, mungkin itu satu soal pembahasan terkait uji EK arah. Habis ini masih ada latihan soal lagi, dan kalian juga bisa mendapatkan halaman PDF ini ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.